Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini berdamai dengan diri sendiri. Syarat utama dan yang utama untuk bisa mengasihi orang lain ialah mengasihi dirinya sendiri, yang artinya sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sebab orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri tidak mungkin bisa menyayangi orang lain. Orang yang mengasihi dirinya sendiri sudah pasti akan menjaga dirinya sedemikian rupa untuk hidup benar di hadapan Allah. Setelah itu, barulah mereka bisa berbagi kasih kepada orang lain. Ada orang yang mengaku Kristen, boro-boro bersaksi dan menjadi berkat, malahan menjadi batu sandungan, karena hatinya penuh dengan angkara murka, kemarahan, dan kebencian. Kenalilah hati kita, berdamailah dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Yang pertama, berhenti meragukan diri sendiri. Di dalam Mazmur pasal 26 ayat pertama dari Daud, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Rahasia kekuatan pribadi adalah berhenti meragukan diri kita sendiri, tapi harus percaya akan diri kita sendiri. Siapapun orangnya, pasti memiliki sifat peragu. Jika sifat ini menguasai hidupnya, maka orang tersebut sudah hidup dalam ketidakpercayaan akan dirinya sendiri. Hidupnya menjadi minder dan pesimis. Orang yang memiliki sifat peragu yang berlebihan tidak akan mengantarkan hidupnya kemana-mana. Mereka sulit untuk mendapatkan apa yang dia mau karena kurangnya rasa optimis di dalam dirinya. Seorang peragu kebanyakan memiliki rasa takut dan cemas daripada melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pikirannya selalu negatif, takut gagal, mikirin penilaian orang lain, takut dinilai buruk, tidak bisa fokus pada dirinya sendiri, mudah kehilangan iman kepada Tuhan, selalu merasa tidak berdaya, padahal mereka belum melakukan apapun, mudah menilai keburukan orang lain secara berlebihan, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, solusinya, isilah waktu dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Sudah sepatutnya, mulai saat ini, kita lebih mempercayai Tuhan bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal yang kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun iman kita penuh dengan keraguan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam keraguan. Yang kedua, jangan menyembunyikan dosa. Yakobus pasal 5 ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Ada dosa yang diampuni dan ada juga dosa yang tidak bisa diampuni. Sementara ada orang yang menganggap dosa kecil bisa diampuni, tapi dosa yang besar tidak akan pernah bisa diampuni. Ingatlah, di hadapan Tuhan, dosa adalah dosa. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Jadi jangan keliru. Dosa yang diakui di hadapan Tuhan
itulah dosa yang diampuni. Sementara dosa yang tidak pernah diakui, itulah dosa yang tidak pernah diampuni. Kerap kali kita tidak menyadari bahwa hubungan yang kacau dengan orang lain adalah karena kita sulit jujur satu dengan yang lain. Kita menyembunyikan keadaan diri kita yang sebenarnya, berpura-pura baik, padahal tidak. Perilaku seperti ini malah mengisolasi kita dari orang lain, menjauhkan keakraban, dan menghalangi hubungan yang tulus ikhlas. Hidup yang hanya sekedar basa-basi, penuh dengan kepalsuan, karena ada dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Semakin kita menyembunyikan dosa, semakin dalam rasa sakit kita. Beban dan masalah kita akan sesakit ketika kita merahasiakannya. Jika kita menginginkan pemulihan diri, kita harus berhenti menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan dan manusia, agar kita menerima kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, dan pemulihan daripadanya. Keterbukaan ibarat kita melepaskan katup tekanan yang menekan hidup kita. Ketika kita membuka rahasia, maka segala himpitan akan hilang. Kita akan menjadi orang yang merdeka, bebas dari segala tekanan. Hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi pulih. Hidup jadi terasa lebih mudah. Itulah berkat dari pemulihan hati. Hal yang ketiga, jangan membenci diri sendiri. Di dalam Efesus pasal ke-5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Orang yang membenci dirinya sendiri adalah orang yang aneh atau orang yang sakit jiwa. Dia selalu menghukum dan memberi nilai yang buruk bagi dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang merusak dirinya sendiri. Jika ada orang yang ngatain kita adalah orang gagal, serta menghina dan mengucilkan kita, jangan pernah malu, sebab mungkin saja itu benar. Jadikan itu sebagai cambuk dalam hidup kita, untuk bangkit memperbaiki diri kita. Bukan sebaliknya, kita malah makin tersiksa dan murung. Itu sebabnya muka kita yang jelek menjadi semakin jelek, nasib kita yang buruk menjadi semakin buruk. Orang berkata, jangan lupakan sejarah. Yang benar adalah tutuplah sejarah masa lalu kita yang jelek itu, lalu bersama Yesus bukalah lembaran yang baru. Maka sekalipun hidup kita ini gelap, hidup kita akan tetap terang benderang bersama dengan Yesus. Karena terang Tuhan ada di dalam diri orang yang semangat, rajin, riang, yang tidak pernah putus asa di dalam kehidupannya. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami berdamai dengan diri kami sendiri. Yang pertama, kami harus berhenti meragukan diri kami sendiri, tapi kami harus percaya kepada diri kami sendiri. Hal yang kedua, kami tidak akan menyembunyikan dosa sekecil apapun di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakuinya di hadapan Tuhan, agar kami diampuni dan dibebaskan dari dosa yang membelenggu hidup kami. Hal yang ketiga, kami mau belajar agar kami tidak membenci diri kami sendiri, tapi kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.